coach, makin seru nih coach. Jadi gimana nih supaya bisa memiliki growth mindset ini nih coach? Saya akan mengakui gini, saya nggak bisa jadi orang hari ini kalau seandainya saya nggak belajar. Pasti. Belajar quote-unquote ya coach, bukan akademisi. Belajar di lapangan lah ya, hidup semuanya lah. Enggak. Dari orang juga, gitu. Ada jalan pintasnya. Oh ya? Ada jalan pintasnya. Belajar dari orang yang udah capai duluan. Oh ya, betul. Belajar dari orang yang capai duluan. Jadi ceritanya gini coach, saya masih ingat waktu itu saya kerja di bank. Bayangkan coach Edward, gaji saya 275.000 disuruh bayar workshop yang 1,2. Berapa banyak orang yang berani gitu loh ngambil investasi itu. Saya nanya, namanya Barry, Ber, kenapa lu jual? Ya gue nggak bisa datang, dia bilang gitu. Loh, lu kenapa nggak bisa datang? Pokoknya udah deh, kalau lu mau beli, gue jual separuh harga. Jadi begitu dengar separuh harga jadi 700-an, 600 ya, 600 cicil 3 kali boleh nggak? Gitu ceritanya. Dikasih. Oh. Karena dianggap daripada angus gitu ya, mendingan dia kasih ke saya. Saya cicil 3 kali, coach. Hidup saya berubah setelah saya ikut 3 hari itu. Hidup saya berubah total. Cara berpikir saya yang selama ini saya pengen capai sesuatu dengan data di kepala saya berubah seketika. Oh, ada jalan yang lebih canggih. Waduh coach, mau tuh coach. Kayak gitu. Misalnya gini ya coach, kita diminta untuk bikin namanya well form outcome. Oke, saya udah bicara di maksudnya episode sebelumnya. Oke, yang dimana kita punya 11 komponen yang harus kita penuhin untuk punya yang namanya mimpi yang jelas gitu loh ceritanya. Nah, begitu saya tahu mimpi yang jelas itu ada 11 komponen, kemudian saya disuruh cari gambar, saya tulis, saya maunya apa. Bayangin coach, di hari pertama kita bikin mimpi, pas mau pulang, saya kan nebeng sama teman saya, namanya Jimmy. Lucunya Jimmy ini naik Suzuki Jimmy gitu. Jadi mobilnya parkir di sebelah sini, kan pengemudi sebelah kanan dong. Saya masuk dari sebelah kiri. Saya masih ingat banget. Begitu saya mau masuk dari sebelah kiri, sebelah itu mobil idaman saya. Mobil parkiran di sebelahnya dia, yaitu Suzuki Vitara, coach. Dan itu langsung kayak, masa iya saya mimpi Suzuki Vitara baru tadi siang, sorenya langsung dapet. Enggak, ini literally dapet coach. Karena itu Suzuki Vitara, kuncinya itu ngegantung di pintu mobil. Oh, I see. Sama dompet-dompetnya, sama STNK-nya, sama karcis parkirnya gitu. Terus saya lihat ke atas, semudah ini kah? Gitu. Ya nggak, saya bawa pulang sih coach. Saya cuma ngeliat, ya kenapa mesti Suzuki Vitara sebelah saya gitu, dan kenapa kuncinya gitu ya. Ini karcis parkir kalau saya keluar dari Hotel Menara Peninsula saya dapat itu coach. Tempting banget ya. Ya, tapi itu bukan attitude saya. Saya datang ke resepsionis, Mbak ini ada orang ketinggalan kuncinya, saya serahkan kepada resepsionis. Tapi apa iya semudah itu mimpi? Akhirnya saya buktiin satu persatu. Pada saat kita tahu apa yang kita mau dan itu jelas banget gambarnya, ternyata otak kita tuh akan mencari jalan untuk bagaimana juga mendapatkannya. Oke, ini salah satu kunci keberhasilan ya. Betul, oke. Itu udah kita bicara di episode sebelumnya. Jadi di 3 hari itu kita nggak cuma belajar mimpi, coach. Kita belajar bagaimana cara bikin rencana untuk capai mimpinya, bagaimana berhubungan dengan orang lain, bagaimana saya bisa disukain sama orang lain. Itu 3 hari yang wow banget, coach. Dan saya jadi ingat, saya kayaknya baru kerja mungkin pokoknya semenjak itu saya kerja di bank ya coach. Kenaikan gaji saya incremental. Bahkan berkali-kali. 10% orang-orang setahun saya udah membuktikan bahwa saya mampu menaikkan gaji saya 10% per 2 bulan. Per 2 bulan? Orang-orang perlu berapa juta satu nih coach? 275 naik 320 naik 420 gitu ya. Cepet banget dan saya makin yakin saya jadi haus, saya pengen belajar lagi. Terus saya mulai searching namanya RH Wiwoho, belajar lagi sama dia. Pokoknya yang namanya training yang diadakan sama Pak Wiwoho saya udah habisin semuanya. Kemudian saya belajar lagi, jadi
di situ saya belajar bahwa hidup kita kalau mau lebih maju ya kita harus punya seseorang, mentor bahasa saya. Nah, ada yang bilang mentor, ada yang bilang motivator, ada yang bilang coach, whatever you name it gitu ya. You have to get it. Satu figur ya. Yang benar-benar kita bisa. Nggak cuma satu, sebanyak-banyaknya kalau bisa. Oke, I see. Saya belajar dari pemuka agama yang sangat terkenal di Indonesia. Saya baca bukunya. Bagaimana bisa menyenangkan orang tua, bagaimana bisa mendidik anak gitu ya. Wah, ternyata buku itu luar biasa membuat pemikiran saya jadi kebuka. Nah, bayangkan orang Indonesia yang udah jarang banyak baca buku, belajarnya juga ortodidak, kemudian lebih banyak di kelas, akademisi, doktrin dari orang tua, omongan teman-teman. Ya seputar itu aja gitu. Ya nggak heran kita hidup di lingkungan yang mediocre, yang rata-rata gitu. Jadi kalau kita bicara upah minimum, kenapa rata-rata? Sedih banget gitu coach. Kalau saya dengar UMR itu, menurut saya nggak gitu ya. Tapi gimana ya, namanya negara kan kita mau membuat rapi. Karena kalau nggak punya standarisasi nanti ada pengusaha yang curang, yang culas gitu, mempermainkan juga. Jadi apakah kita butuh motivator? Butuh. Nah, terus kata mentor saya, motivasi itu datang dari sini. Kamu jangan cari di luar gitu loh. Tapi buat Anda yang masih pemula, Anda tetap harus cari motivator. Karena Anda belum tahu di sininya keluarnya gimana gitu. Oke. Menarik nih coach. Jadi